Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Deskan Idio Jamentara, kelas 2A semester 2. Dalam video kali ini saya akan menjelaskan materi dari bimbingan konseling sebagai tugas UAS, ujian akhir semester dari mata kuliah bimbingan dan konseling. Saya langsung masuk ke materi. Yang pertama, kita ke pengertian terlebih dahulu. Nah, di perkembangan zaman yang pada saat ini yang berkembang pesat itu kan menimbulkan perubahan-perubahan dan kemajuan-kemajuan dalam berbagai aspek kehidupan masyarakat gitu. Nah, dengan demikian setiap individu akan menghadapi berbagai masalah seperti masalah penyesuaian diri, masalah pendidikan, sosial, keluarga, dan masalah pribadi. Nah, dalam hal tersebut, sekolah harus mampu membantu murid-muridnya dalam menyelesaikan masalah-masalah yang dihadapi. Nah, dari penjelasan ini tadi, dapat ditarik kesimpulan bahwasanya bimbingan adalah proses bantuan terhadap individu untuk mencapai pemahaman diri dan pengarahan diri guna menyesuaikan diri terhadap lingkungan, sekolah, keluarga, dan masyarakat. Nah, di dalam bimbingan dan konseling ini ada yang namanya ruang lingkup. Ruang lingkup dari bimbingan dan konseling. Yang mana ruang lingkup bimbingan dan konseling ini mencangkup upaya bantuan yang meliputi bidang bimbingan pribadi, bimbingan sosial, bimbingan belajar, dan bimbingan karir. Nah, dalam bidang bimbingan pribadi sosial, yang di dalam bimbingan pribadi, itu nantinya membantu siswa menemukan dan mengembangkan pribadi yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, mantap dan mandiri serta sehat jasmani dan rohani. Nah, di dalam bidang bimbingan sosial, nantinya akan membantu siswa mengenal dan berhubungan dengan lingkungan sosial yang dilandasi budi pekerti, tanggung jawab, kemasyarakatan dan kenegaraan, serta bimbingan pribadi sosial ini berarti kita bimbingan dalam menghadapi keadaan batinnya sendiri dan mengatasi pergumulan-pergumulan dalam dirinya sendiri di bidang kerohanian, perawatan jasmani, pengisian waktu luang, penyaluran nafsu seksual, dan sebagainya. Serta nantinya bimbingan dalam membina hubungan kemanusiaan dengan sesama di berbagai lingkungan atau di pergaulan sosial. Nah, dalam bidang bimbingan belajar, itu nantinya akan membantu siswa mengembangkan diri, sikap dan kebiasaan belajarnya kayak gitu. Nah, terutama optimalisasi mencapai tujuan bimbingan dan konseling pada setiap individu itu kan berbeda sesuai dengan pengembangannya. Nah, dalam hal ini ada di dalam bimbingan dan konseling ini kemudian ada yang namanya tujuan bimbingan dan konseling. Yang mana tujuan bimbingan ini adalah agar tercapainya perkembangan yang optimal pada individu yang berkembang sesuai dengan potensi atau kapasitas. Nah, dan agar individu ini berkembang sesuai dengan lingkungannya kayak gitu. Nah, kesimpulannya, tujuan dari bimbingan dan konseling ini adalah memahami diri sendiri untuk mengembangkan potensi yang dimiliki, memecahkan masalah yang dihadapi, menerima diri sendiri secara realistis, menyesuaikan diri dengan lingkungan gitu. Di dalam bimbingan dan konseling ini, dia memiliki beberapa fungsi, di antara lain fungsi pemahaman, fungsi pencegahan, fungsi pengentasan, kemudian ada juga yang namanya apa itu? Fungsi pemeliharaan, kemudian fungsi penyaluran, penyesuaian, kemudian pengembangan dan perbaikan serta advokasi layanan. Nah, di dalam pelaksanaan bimbingan dan konseling, baik itu di sekolah maupun di luar sekolah, itu nantinya akan selalu bersangkutan dan memiliki masalah. Antara lain pelaksanaan bimbingan dan konseling di sekolah itu kayak meliputi beberapa aspek itu yang kayak yang pertama mungkin persiapan penyusunan program bimbingan konseling, eh, dalam persiapan penyusunan program bimbingan dan konseling di sekolah kayak langkah-langkah yang harus dilalui gitu. Di antaranya studi kelayakan, penyusunan, kemudian penyediaan fasilitas bimbingan, kemudian bimbingan dan konseling itu kan sebagai suatu sistem akan membutuhkan ruang dan waktu serta perlengkapan gitu. Fasilitas yang disediakan dalam rangka pelaksanaan bimbingan dan konseling itu kayak berupa fasilitas fisik, teknis, kemudian penyediaan anggaran pelaksanaan program bimbingan dan konseling di sekolah itu kayak meliputi beberapa aspek juga, diantaranya kayak layanan informasi. Yang layanan informasi ini
dilayankan kepada siswa, guru, bidang studi, wali kelas, orang tua wali, instansi masyarakat, layanan informasi dalam pelaksanaan bimbingan dan konseling itu kayak memegang peranan penting juga. Karena informasi itu kan merupakan suatu proses yang dinamis dalam menuju suatu sasaran pengetahuan. Nah, dengan layanan informasi, nantinya akan secara langsung bisa membantu para siswa untuk memahami dirinya dalam kaitannya dengan dunia kerja, pendidikan sosial, dan masalah-masalah kemasyarakatan lainnya. Nah, yang kedua, tadi kan satu, pengaturan jadwal kegiatan pelaksanaan tugas siswa. Nah, di dalam hal ini, tugas siswa adalah merupakan seperangkat kegiatan berupa pengaturan jadwal, pemberian tugas kepada siswa, sehingga para siswa itu di sekolah tetap dapat melakukan tugas-tugas intrakurikuler, kokurikuler, kemudian ekstrakurikuler. Di samping melaksanakan tugas-tugas dalam melaksanakan bimbingan dan konseling. Kemudian yang ketiga, itu ada ceramah dari tokoh berkarir. Dalam memberikan informasi tentang karir, kita dapat pula diberikan atau dilakukan dengan mengundang orang-orang atau tokoh-tokoh berkarir tertentu ke sekolah-sekolah untuk memberi ceramah. Nah, selanjutnya pelayanan bimbingan konseling di luar sekolah. Tadi itu kan yang sudah saya jelaskan itu yang tentang di dalam sekolah. Kemudian yang ini adalah pelayanan bimbingan dan konseling di luar sekolah. Nah, bimbingan dan konseling keluarga, itu keluarga merupakan satuan persekutuan hidup yang paling mendasar dan merupakan pangkal kehidupan bermasyarakat gitu. Nah, di dalam keluarga lah setiap keluarga masyarakat memulai kehidupannya. Dan dalam dari keluarga setiap individu itu dipersiapkan untuk menjadi warga masyarakat. Bimbingan dan konseling dalam lingkungan yang lebih luas. Permasalahan yang dialami oleh warga masyarakat tidak hanya terjadi di lingkungan sekolah dan di keluarga, tapi juga di luar keduanya. Nah, warga masyarakat di lingkungan perusahaan atau industri atau mungkin kantor, baik itu pemerintah maupun swasta, dan lembaga-lembaga kerja lainnya, atau mungkin organisasi pemuda, kayak gitu. Nah, atau mungkin lagi organisasi masyarakat, bahan lembaga pemasyarakatan, rumah jompo, rakyat yang piatu, dan lain sebagainya, itu seluruhnya tidak terhindar dari kemungkinan menghadapi masalah. Dan di dalam hal ini ada fungsi dan urgensi bimbingan konseling dalam praktik pendidikan. Nah, fungsi bimbingan dan konseling dalam praktik pendidikan dan pencegahan atau kata kerennya preventif gitu. Layanan bimbingan dapat berfungsi pencegahan, artinya merupakan usaha pencegahan terhadap timbulnya masalah. Pemahaman maksudnya yaitu fungsi bimbingan dan konseling ini yang akan menghasilkan pemahaman tentang suatu pihak tertentu sesuai dengan keperluan pengembangan siswa dan agar siswa dapat menyesuaikan dirinya dengan lingkungan secara dinamis dan konstruktif. Selanjutnya, prinsip berkenaan dengan peserta didik. Nah, pelayanan BK harus diberikan kepada semua peserta didik tanpa terkecuali. Namun, harus ada kriteria untuk mengatur prioritas pelayanan bimbingan dan konseling kepada peserta didik. Nah, program pemberian bimbingan dan konseling itu harus berpusat pada peserta didik itu sendiri, serta pelayanan dan bimbingan konseling di sekolah atau mungkin madrasah harus dapat memenuhi kebutuhan-kebutuhan individu yang bersangkutan, beragam dan luas. Keputusan akhir dalam proses BK dibentuk oleh peserta didik sendiri. Peserta didik yang telah memperoleh bimbingan harus secara berangsur-angsur dapat menolong dirinya sendiri. Nah, prinsip berkenaan dengan permasalahan individu itu meliputi kayak bimbingan dan konseling itu kan berurusan dengan ya, hal-hal yang menyangkut pengaruh kondisi mental, gitu. Mental atau mungkin fisik individu terhadap penyesuaian dirinya di rumah, di sekolah, serta dalam kaitannya dengan konteks sosial dan pekerjaan. Dan sebaliknya pengaruh lingkungan terhadap kondisi mental dan fisik individu. Nah, eh, kemudian ada azas bimbingan dan konseling. Azas ini ada beberapa macam. Ada azas kesukarelawanan, asas keterbukaan, asas kerahasiaan, asas kekinian, asas kedinamisan, asas keterpaduan, kemudian asas kemandirian, alih tangan, kegiatan, kenormatifan, keahlian, dan tuturi handayani. Nah, di dalam hal ini dilandasi ada beberapa landasan bimbingan dan konseling. Ada yang landasan religius, keberagaman, kemudian ada di dalam hal itu juga kayak landasan filosofis juga, historis, psikologis, kemudian eh, landasan sosial, kemudian ilmiah dan teknologi, pedagogis, dan pendidikan yang sudah dilandasi tersebut itu nantinya akan mengupayakan pengembangan individu. Nah, karena sebab di sini adalah pendidikan itu kan merupakan upaya memanusiakan manusia gitu.
seorang bagi manusia hanya akan dapat menjadi manusia sesuai dengan tuntutan budaya hanya melalui pendidikan. Tanpa pendidikan, bagi manusia yang telah lahir itu tidak akan mampu memperkembangkan dimensi keindividualannya, kesosialisasiannya, eh, dan keberagamannya gitu. Kemudian selanjutnya ada peran guru dan staf dalam kegiatan bimbingan dan konseling. Nah, ada beberapa peran sebagai penanggung jawab pendidikan di sekolah. Tugas yang pertama ada tugas kepala sekolah dulu, meliputi beberapa hal. Yang pertama itu mengkoordinasikan seluruh kegiatan pendidikan, kemudian nantinya dia harus menyediakan dan melengkapi sarana dan prasarana, memberikan kemudahan, melakukan supervisi, menetapkan koordinator guru pembimbing, membuat surat guru pembimbing, menyiapkan surat pernyataan, kemudian menyiapkan surat pernyataan dan melakukan kegiatan bimbingan dan konseling sebagai bahan usulan angka kredit bagi guru pembimbing, mengadakan kerjasama dengan instansi lain, kemudian yang terakhir melaksanakan bimbingan dan konseling terhadap minimal 40 siswa bagi kepala sekolah yang berlatar belakang bimbingan dan konseling. Nah, kemudian itu tadi kan tugas dari kepala sekolah. Ini ada tugas konselor. Yang pertama mengkoordinasikan para guru pembimbing. Yang kedua membuat usulan kepada kepala sekolah dan mengusahakan terpenuhinya tenaga sarana dan prasarana. Kemudian yang ketiga atau yang terakhir itu mempertanggungjawabkan pelaksanaan bimbingan kepada kepala sekolah. Kemudian banyak lagi apa peran-peran lainnya kayak staf administrasi itu beda lagi. Kemudian guru mata pelajaran juga berbeda, wali kelas dan sebagainya juga ada berbeda-beda lagi. Nah, ada pola umum dan format kegiatan dalam BK ini. Di dalam pola umum bimbingan konseling itu meliputi seluruh kegiatan bimbingan dan konseling yang mencangkup jenis layanan kayak kegiatan bimbingan konseling itu secara menyeluruh kayak meliputi 4 bidang, yaitu bimbingan pribadi, sosial, belajar, dan bimbingan karir. Kemudian kegiatan BK dalam keempat bidang bimbingan itu kan diselenggarakan melalui 7 jenis layanan, kayak orientasi, informasi, penempatan penyaluran, pembelajaran, perorangan, bimbingan kelompok, dan konseling kelompok. Nah, untuk mendukung ketujuh jenis layanan itu, nantinya diselenggarakan 5 kegiatan pendukung, yaitu instrumentasi bimbingan dan konseling, himpunan data, konferensi kasus, dan sebagainya. Nah, di dalam hal ini juga terdapat yang namanya layanan orientasi, yang mana hal itu adalah merupakan layanan bimbingan yang dilakukan untuk memperkenalkan siswa baru dan atau seorang terhadap lingkungan yang baru dimasukinya. Nah, pemberian layanan ini bertolak dari anggapan bahwa memasuki lingkungan baru bukanlah hal yang selalu dapat berlangsung dengan mudah dan menyenangkan bagi setiap orang. Nah, layanan orientasi ini mempunyai tujuan sendiri, kayak mengantarkan individu untuk memasuki suasana atau lingkungan baru. Kemudian melalui layanan inilah nantinya individu itu mempraktikkan berbagai kesempatan untuk memahami dan mampu melakukan kontak secara konstruktif dengan berbagai elemen suasana baru tersebut. Lebih jauh lagi, individu ini diharapkan nantinya mampu menyesuaikan diri dan atau mendapatkan manfaat tertentu dari berbagai sumber yang ada pada suasana atau lingkungan baru tersebut. Selanjutnya, layanan konseling perorangan. Konseling individual itu kayak adalah proses belajar melalui hubungan khusus secara pribadi dalam wawancara antara seorang konselor dan seorang konseli atau klien. Nah, tujuan layanan konseli perorangan ini adalah merupakan agar siswa nantinya memahami kondisi dirinya sendiri, lingkungannya, permasalahan yang dialami, kekuatan dan kelemahan dirinya, sehingga siswa mampu mengatasi dengan kata lain, konseling ini perorangan bertujuan untuk mengentaskan masalah yang dialami oleh siswa. Kemudian layanan kelompok. Nah, strategi berikut dalam melaksanakan program BK adalah konseling kelompok, yang mana konseling kelompok ini merupakan upaya bantuan kepada peserta didik dan merangka memberikan kemudahan dalam perkembangan dan pertumbuhan. Selain bersifat pencegahan, konseling kelompok ini dapat pula bersifat kayak penyembuhan kayak gitu. Nah, kemudian pola umum dan format kegiatan BK di sekolah. Nah, ada kayak aplikasi instrumentasi kayak gitu. Nah, sedangkan instrumentasi ini adalah merupakan upaya pengungkapan melalui pengukuran dengan memakai alat ukur tertentu untuk mengumpulkan data dan keterangan tentang klien, dan lingkungan yang lebih luas. Nah, nantinya secara tujuan itu kan ada beberapa tiga kalau nggak salah. Yang pertama itu ada diperoleh dari hasil pengukuran terhadap kondisi tertentu. Kemudian
digunakan sebagai bahan pertimbangan untuk menyelenggarakan layanan konseling selanjutnya, serta menggunakan data tersebut, penyelenggaraannya layanan konseling terhadap klien akan agar lebih efektif dan lebih efisien. Nah, contohnya kayak kunjungan rumah gitu, atau kata kerennya home visit. Home visit, nggak tahu lah. Home visit ini adalah salah satu teknik pengumpulan data dengan jalan mengunjungi rumah siswa untuk membantu menyelesaikan masalah yang dihadapi siswa dan untuk melengkapi data siswa yang sudah ada dan diperoleh dengan teknik lain. Kemudian kayak ada banyak sebenarnya, ada tampilan kepustakaan, alih tangan kasus, dan sebagainya gitu. Nah, selanjutnya ada format kegiatan bimbingan dan konseling. Kayak kalau yang tadi dijelaskan sebelumnya kan kegiatan format kegiatan yang ada di sekolah. Nah, yang ini format kegiatan bimbingan dan konselingnya secara umum. Ada kayak klasikal, kemudian ada kelompok, individu, lapangan, jarak jauh, pendekatan khusus atau politik. Nah, dalam hal ini itu tadi kan untuk pendekatan secara format BK yang secara umum. Nah, kemudian ada konsep konsep dasar diagnostik kesulitan belajar dan konsep dasar pengajaran remedial. Nah, apa itu konsep dasar diagnostik dan pengertian diagnosis? Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI, diagnostik itu adalah ilmu untuk menentukan jenis penyakit berdasarkan gejala yang ada. Sedangkan diagnosis adalah penentuan jenis penyakit dengan cara meneliti atau memeriksa gejala-gejalanya. Nah, apa itu pengertian kesulitan belajar? Secara harfiahnya, kesulitan belajar itu didefinisikan sebagai rendahnya kepandaian yang dimiliki seseorang terhadap dibandingkan dengan kemampuan yang seharusnya dicapai orang itu pada umur tersebut. Nah, kesulitan belajar secara informal itu dapat dikenali dari keterlambatan dalam perkembangan kemampuan seorang anak. Ada beberapa macam kesulitan dalam belajar, ada beberapa jenis. Yang pertama ada kesulitan dalam berbicara dan berbahasa. Dia itu kayak kalau ngomong, kalau berbicara itu kayak terbata-bata gitu, nggak lancar. Maksudnya itu kayak berbicara itu kan indikasi awal bagi kesulitan belajar yang dialami seorang anak. Nah, nantinya orang yang mengalami kesulitan jenis ini nih menemui kesulitan dalam menghasilkan bunyi-bunyi atau bahasa-bahasa yang tepat gitu. Kayak berkomunikasi dengan orang lain itu melalui penggunaan bahasa yang benar kan harusnya, atau memahami apa yang orang lain katakan. Sedangkan dia ini kalau berbicara atau menuturkan kata atau bahasa itu dia terbata-bata, kemudian kebanyakan eh nya gitu. Nah, selanjutnya ada permasalahan dalam hal kemampuan akademik. Nah, baik itu siswa ataupun siswi yang mengalami gangguan kemampuan akademik berbaur bersama teman-teman sekelasnya demi meningkatkan kemampuan membaca, menulis, dan berhitung mereka gitu. Jadi diharapkan nantinya orang-orang yang mengalami permasalahan ini berbaurnya atau bergaulnya dengan orang-orang sekelas gitu. Jangan 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 banyak-banyak diam gitu, tapi banyaklah bergaul gitu. Walaupun harusnya pilih-pilih juga. Kemudian kesulitan lainnya itu yang mencangkup apa ya itu namanya? Yang mencangkup kesulitan dalam mengordinasi gerakan anggota tubuh serta permasalahan belajar yang belum dicangkup oleh kedua kategori di atas. Yang sebelumnya maksud saya, mohon maaf. Nah, ada beberapa ciri-ciri peserta didik yang mengalami kesulitan belajar. Secara umum, siswa itu lamban belajar dapat dipahami melalui pengamatan fisiknya saja. Perkembangan mental, intelektual sosial, ekonomi kepribadian, dan proses belajar yang dilakukannya di sekolah dan di rumah. Ciri-ciri itu dianalisis agar diperoleh kejelasan yang konkret tentang gejala dan sebab-sebab kesulitan belajar siswa di sekolah dan di rumah. Rincian analisisnya ini mencakup hal-hal sebagai berikut, kayak fisik, perkembangan mental, sosial, perkembangan kepribadian, proses belajar yang dilakukan. Kemudian ada beberapa faktor yang mempengaruhi kesulitan belajar. Yang pertama, faktor internal, eksternal, dan faktor media massa. Mohon maaf, saya lupa penjelasannya apa. Kemudian lanjutnya ada pengajaran remedial dan kaitannya dengan diagnosis kesulitan belajar. Pengajaran remedial itu merupakan suatu bentuk pengajaran yang sifatnya itu mengobati, menyembuhkan, atau membetulkan pengajaran dan membuatnya menjadi lebih baik dalam rangka mencapai tujuan dan pembelajaran yang lebih maksimal. Ada beberapa tujuan dan fungsi pengajaran remedial. Yang pertama, agar siswa itu dapat memahami dirinya sendiri, khususnya prestasi belajar. Kemudian, agar siswa dapat memperbaiki atau mengubah cara belajar ke arah yang lebih baik. Memilih materi dan fasilitas belajar yang lebih tepat.
mengembangkan sifat dan kebiasaan yang mendorong tercapainya hasil yang lebih baik, kemudian melaksanakan tugas-tugas belajar yang diberikan kepadanya. Nah, kemudian yang tadi kan ada tujuannya, ini ada fungsi. Fungsinya itu ada korektif, pemahaman, penyesuaian, pengayaan, akselerasi, dan terapeutik. Ada beberapa ada beberapa konsep dasar pembelajaran berbasis bimbingan. Kayak yang berbasis konsep bimbingan ini merupakan terjemahan dari guidance atau guidance itu kan berasal dari akar kata guide yang secara luas bermakna mengarahkan, memandu, mengelola, menyampaikan, mendorong, membantu, mewujudkan, dan memberi. Bimbingan ini adalah merupakan suatu proses berkesinambungan sebagai upaya membantu untuk memfasilitasi individu agar berkembang eh, serta optimal yang dimaksud optimal di sini adalah perkembangan yang sesuai dengan potensi individu dan sistem nilai tentang kehidupan yang baik dan benar. Perkembangan optimal ini merupakan kondisi dinamik di mana individu mampu mengenal dan memahami diri, berani menerima kenyataan diri sendiri, serta subjektif mengarahkan diri sesuai dengan kemampuan. Ada konsep pembelajaran dan pembelajaran berbasis bimbingan. Nantinya pembelajaran berbasis bimbingan itu kan itu sangatlah penting sekali untuk diterapkan karena pembelajaran yang baik tidak hanya berorientasi pada pencapaian kognitif saja, tetapi dapat menghasilkan sebagai output lahirnya perubahan perilaku peserta didik yang positif dan normatif. Sekian penjelasan materi bimbingan konseling dari saya. Hanya kayaknya cuma itu saja yang mampu saya jelaskan sejauh ini. Lebih kurang saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.